Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, untuk keluar dari perangkat middle income dan menjadi negara maju, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Indonesia harus meningkatkan PDB per kapita menjadi di atas $10.000 Amerika. Dan untuk mencapai target PDB per kapita negara maju, Erlangga meyakini salah satu caranya yakni gaji pekerja minimal sebesar 10 juta rupiah per bulan. Indonesia yang saat ini masih negara berpenghasilan menengah diyakini dapat menjadi negara maju dengan syarat memiliki pendapatan per kapita di atas $10.000 Amerika. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju di 2045. Namun sebelum menjadi negara maju, Indonesia harus keluar terlebih dahulu dari negara berpendapatan menengah pada 2030. Erlangga menyebut untuk keluar dari perangkap middle income, Indonesia harus meningkatkan PDB per kapita dari $4.700 menjadi di atas $10.000 Amerika di tahun 2030. Kita harus mencari pekerjaan yang kalau kita income per kapitanya sekitar 10.000 atau 150 juta per bulan, berarti minimum income kita itu sekitar 10 juta per bulan. Nah, ini yang harus dicari, sektor industri apa yang bisa membayar salary di 10 juta. Artinya apa? Kita harus move the ladder, kita harus naik industrinya ke sofistikasi yang lebih tinggi. Lebih lanjut, Menko Bidang Perekonomian menjelaskan untuk bisa meningkatkan pendapatan per kapita bisa dilakukan dengan menggenjot kontribusi sektor industri manufaktur dari sebesar 19% menjadi 25% di 2030. Sebab sektor industri ini nantinya diyakini akan berkontribusi sekitar 80% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini kita akan ulas potensi Indonesia menjadi negara maju. Kita mulai dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menjelaskan untuk bisa meningkatkan pendapatan per kapita bisa dilakukan dengan menggenjot kontribusi sektor industri manufaktur dari sebelumnya 19% menjadi 25% di 2030. Sebab sektor industri ini diyakini nantinya akan berkontribusi sekitar 80% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, dengan demikian industri yang ada di Indonesia harus bisa memproduksi produk-produk yang bernilai tambah lebih tinggi sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih besar yang kemudian keuntungan tersebut bisa digunakan untuk membayar upah pekerja lebih tinggi. Tak hanya itu, Indonesia juga harus pintar mencari sektor-sektor industri yang berbeda dari negara-negara lainnya, terutama negara tetangga. Di sisi lain, ekonom Bima Yudhistira mengatakan untuk keluar dari middle income trap, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 7 hingga 8%. Ia menilai target pertumbuhan tahun 2024 yang hanya sekitar 5,2% harus kembali ditelaah. Sehingga target untuk keluar dari jebakan kelas menengah dapat direalisasikan sesegera mungkin. Ekonom pun menyebut kesempatan Indonesia untuk keluar dari negara berpendapatan menengah atau middle income tidak terbuka selamanya. Namun dengan memanfaatkan struktur penduduk muda sebagai dampak bonus demografi, ini diyakini bisa mendorong Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Sementara itu pemirsa, sejumlah strategi pun harus dilakukan oleh Indonesia untuk mendorong pencapaian status sebagai negara maju. Lantas strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Head of Economic and Research UOB Indonesia, Enrico Tanuwijaya, meyakini Indonesia memiliki potensi untuk berkembang menjadi negara maju. Namun ia mengatakan Indonesia perlu melakukan 5 strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya transisi ke energi yang ramah lingkungan dan hilirisasi industri demi memberikan nilai tambah pada produk Indonesia. What do we need to go forward to really unlock these two? In the current juncture, there are 5 elements. First, energy transition is key. You need energy to grow the economy. And that relates to my second point and in the first panel. The industrial downstreaming, whatever you want to call it, you need energy. To power up, number 4, digital transformation, you need energy. A cleaner type, hopefully.
And of course, we already have built the infrastructure right now, the roads, airports, and seaports. Now use it. Indonesia juga dinilai perlu mengoptimalkan pembangunan dan penggunaan infrastruktur yang sudah ada, terutama untuk dalam mendistribusikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan pada akhirnya akan menekan inflasi. Strategi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah transformasi digital, terutama membangun ekosistem pembayaran. Ekonom meyakini semakin mudah pembayaran dilakukan, maka uang yang berputar akan semakin cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemerintah optimistis segala capaian ekonomi yang telah diraih ini bisa membawa Indonesia menjadi negara maju sesuai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu bentuk legitimasinya yakni dengan meminta aksesi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Kemenko Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah memasukkan Indonesia kembali sebagai upper middle income country dengan pendapatan per kapita di angka $4.580 Amerika. Tak hanya itu, beberapa capaian terkait daya saing Indonesia berdasarkan IMD juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dari ranking 44 menjadi ranking 34 atau naik 10 ranking, terutama dari berbagai komponen utama yakni kinerja ekonomi, pemerintahan dan bisnis yang efisien serta ketersediaan infrastruktur. Sementara itu sebelumnya dalam pidato pengantar RAPBN 2024, Presiden Joko Widodo mengatakan berdasarkan hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai 153 juta rupiah atau $10.900 Amerika. Kemudian dalam 15 tahun pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan akan mencapai 217 juta rupiah atau $15.800 Amerika. Dan dalam 22 tahun pendapatan per kapita Indonesia diyakini akan mencapai 331 juta rupiah atau $25.000 Amerika. Ya, lebih lanjut pemirsa, di balik optimisme yang terus digaungkan, Bappenas justru menyebut Indonesia bisa saja meleset dalam upaya pencapaian menjadi negara maju. Salah satunya dari indikator pertumbuhan ekonomi yang harus secara konsisten dicatatkan oleh Indonesia. Lantas seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan Indonesia untuk menggapai status negara maju? Berikut informasinya untuk Anda. Cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 terancam meleset karena diperkirakan akan menemui kesulitan untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Adapun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6 sampai dengan 6,1%. Kisaran pertumbuhan memang harus 5,6 sampai 6,1. Itu prasyarat kalau menurut saya. Hitungan teknokratik kami di Bappenas. Kalau pertumbuhan ekonomi di 2025 ke 2029 itu rata nggak sampai di angka ini, kami khawatir cita-cita tadi melepas middle income trap pada tahun 2045 saja itu tidak tercapai. Jangan sampai itu terjadi. Apakah kita punya potensi? Kita punya potensi. Saya sering mengatakan potensi ekonomi kita luar biasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi jangka menengah tersebut merupakan salah satu bagian dari transformasi ekonomi yang dirancang pemerintah dalam RPJPN 2025-2045. Menurut Suharso, pemerintah Indonesia dapat mencapai target tersebut apabila incremental capital output ratio sudah berada di level 5. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi di kisaran tersebut merupakan salah satu bagian dari transformasi ekonomi yang dirancang pemerintah dalam RPJPN 2025-2045. Menurut Suharso, pemerintah Indonesia dapat mencapai target tersebut apabila incremental capital output ratio atau ICOR sudah berada di level 5. Dan sebagai informasi pemirsa, ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menambah satu unit output. Bila ICOR suatu negara semakin rendah, maka menunjukkan efisiensi investasi semakin tinggi.
Dan sebelumnya terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus melakukan sejumlah efisiensi agar tentunya dapat meningkatkan laju investasi di tanah air. Langkah efisiensi akan menurunkan tingkat ICOR di mana rata-rata ICOR Indonesia dalam periode 2021-2022 sebesar 7,6. Ya, satu pendapat lainnya dari mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa negara maju tidak hanya bicara soal besarnya produk domestik bruto atau PDB. Ia menilai Indonesia harus menjadi negara maju yang tidak hanya sesuai dengan statistik Bank Dunia, tetapi juga memenuhi aspirasi para bapak pendiri bangsa Indonesia, di mana aspirasi tersebut adalah menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan untuk mencapai hal tersebut, Bambang Brojonegoro menilai ada 3 tujuan besar yang perlu dicapai oleh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah tingkat kemiskinan mendekati nol. Kemudian tujuan yang kedua yakni masih menjadi permasalahan besar di Indonesia saat ini, yakni tingkat ketimpangan yang rendah. Di mana gambaran mengenai tingkat ketimpangan yang real bisa diperoleh berdasarkan data pendapatan rumah tangga. Sedangkan tujuan yang ketiga yakni memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ya pemirsa, tentunya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju kita harapkan bisa seimbang dalam segala aspek dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial. Sehingga kita harapkan memang masyarakat juga turut merasakan jika memang Indonesia naik kelas menjadi negara maju tak hanya sekedar hitung-hitungan ataupun rasio belaka. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami, IDX Precision Closing segera kembali.